Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kombinasi. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Pada kombinasi berlaku AB sama dengan BA. Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang dinotasikan dengan C dalam kurung N, R ditentukan oleh rumus N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi inilah rumus dari kombinasi. Contoh, hitunglah nilai dari 7 kombinasi 3. Maka dengan menggunakan rumusan yang telah ada, maka 7 kombinasi 3 itu diperoleh dari 7 faktorial per 3 faktorial dikalikan 7 dikurangi 3 faktorial. Diperoleh 7 faktorial per 3 faktorial dikalikan 4 faktorial. Kemudian 7 faktorial diuraikan menjadi 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 faktorial dibagi 3 faktorialnya diuraikan menjadi 3 kali 2 kali 1 dikalikan 4 faktorial. Lalu 4 faktorialnya kita coret, maka bersisa 7 kalikan 6 kali 5. 6 nya dicoret dengan yang di bawahnya, maka bersisa 7 kali 5. Diperolehlah hasilnya 35. Contoh yang kedua, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh? Untuk yang pertama adalah ganda putra, yang kedua ganda putri, dan yang ketiga ganda campuran. Oke, kita perhatikan penyelesaiannya. Yang bagian A, karena banyaknya pemain putra ada 10 dan dipilih 2, karena ganda itu bermainnya berarti 2 orang, maka banyaknya cara adalah 10 kombinasi 2. Maka diperoleh 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Maka kita uraikan menjadi 10 kali 9 dikali 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. Maka diperolehlah hasilnya 45. Lalu penyelesaian yang kedua, yang diinginkan adalah pemain ganda putri. Karena banyaknya pemain ganda putri ada 8 dan dipilih 2, maka banyaknya cara ada 8 kombinasi 2, yaitu 8 faktorial per 2 faktorial dikalikan 6 faktorial. Ya, yang 6 ini sisanya karena 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Dijabarkan menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 faktorial kali 6 faktorial. 6 faktorialnya kita coret, maka bersisa 8 kali 7 56 dibagi 2 hasilnya 28. Dan yang terakhir adalah ganda campuran, berarti 10 putra diambil 1 dan 8 putri diambil 1. Maka diperolehlah 10 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1. Kita uraikan menjadi 10 faktorial per 1 faktorial dikalikan 9 faktorial dikalikan 8 faktorial per 1 faktorial dikali 7 faktorial. Ini diperoleh hasilnya 10 dikali 8, dikali 8, maka hasilnya 80. Itulah contoh dari penyelesaian kombinasi. Nah, selanjutnya penerapan rekombinasi pun bisa digunakan untuk menghitung binomial Newton. Seperti ini, misalnya A ditambah B pangkat 0 itu hasilnya 1. A ditambah B pangkat 1 ini hasilnya A ditambah 1B. Jadi kalau binomial Newton menggunakan segitiga Pascal ini seperti ini. Jadi ini baris pertama 1, jadi untuk pangkatnya 0 ini hasilnya 1. Untuk pangkatnya 1 maka ini ada 1, 1, lalu ke bawahnya jadi 1, 2, 1, lalu ke bawahnya lagi 1, 3, 3, 1. Ini 3 itu dari mana? 1 tambah 2, ini pun sama 2 tambah 1. Ini
akhirnya 1, karena ciri dari segitiga Pascal itu dimulai dari angka 1 diakhiri dengan angka 1. Begitupun dengan baris berikutnya, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, ini seperti ini ya cara mencari koefisien dari binomial Newton. Nah, sehingga untuk menghitung binomial Newton ini bisa menggunakan rumus kombinasi, yaitu dengan sigma R sama dengan 0 sampai N, kemudian N kombinasi R dikalikan A pangkat N dikurangi R, B pangkat R. Ini jika ada A ditambah B dipangkatkan N. Contoh, jabarkanlah bentuk X min 3Y dipangkatkan 5. Dari soal ini kita ketahui bahwa N di sini adalah 5, A-nya adalah X dan B-nya adalah min 3Y. Sehingga dengan menggunakan rumus binomial Newton diperoleh dari 5 kombinasi 0 X pangkat 5 min 3Y pangkat 0 ditambah 5 kombinasi 1 X pangkat 4 dikali min 3Y pangkat 1 ditambah 5 kombinasi 2 X pangkat 3 min 3Y pangkat 2 ditambah 5 kombinasi 3 X pangkat 2 min 3Y pangkat 3 ditambah 5 kombinasi 4 X pangkat 1 dikali min 3Y pangkat 4 ditambah 5 kombinasi 5 X pangkat 0 dikali min 3Y pangkat 5. Kemudian dari kombinasi ini kalian jabarkan sehingga diperoleh 5 kombinasi 0 itu adalah 1. Jadi 1 dikalikan X pangkat 5 lalu min 3Y pangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga ini suku pertama diperoleh X pangkat 5. Suku yang kedua 5 kombinasi 1 itu hasilnya 5. Kemudian X pangkat 4 tetap X pangkat 4. Min 3Y pangkat 1 itu hasilnya min 3Y. Min 3 dikalikan 5 hasilnya min 15. Jadi min 15 X pangkat 4 Y pangkat 1. Lalu suku ketiga 5 kombinasi 1 kalau kalian uraikan ini diperolehnya adalah 10. Lalu X pangkat 3 tetap X pangkat 3, Y pangkat 2 nya Y pangkat 2, tetapi min 3 pangkat 2 itu hasilnya positif 9. Positif 9 dikalikan 10 hasilnya positif 90 X pangkat 3 Y pangkat 3. Lalu suku yang keempat yaitu C53. 5 kombinasi 3 diperoleh adalah hasilnya 10. X pangkat 2 nya X pangkat 2 min 3 Y pangkat 3 ini artinya min 3 dipangkatkan 3 hasilnya negatif 27 Y pangkat 3 Y pangkat 3. Lalu negatif min 27 ini dikalikan dengan 10 hasilnya negatif 270. Sehingga suku keempat ini negatif 270 X pangkat 2 Y pangkat 3. Dan selanjutnya suku kelima kombinasi 54. 54 diperoleh adalah 5. X nya tetap X. Kemudian min 3Y pangkat 4 itu artinya min 3 pangkat 4. Min 3 dipangkatin 4 hasilnya 81. Y pangkat 4 Y pangkat 4. 81 dikalikan 5 hasilnya 405. Lalu yang terakhir suku kelima C55. Artinya 5 faktorial per 5 faktorial dikali 0 faktorial itu hasilnya 1. X pangkat 0 hasilnya 1. Lalu min 3Y pangkat 5 ini hasilnya min 3 pangkat 5 hasilnya min 245 Y pangkat 5 Y pangkat 5 Y pangkat 5 maaf ya. Jadi kombinasi 55 X0 min 3 Y pangkat 5 hasilnya min 243 Y pangkat 5. Itulah penggunaan kombinasi dalam binomial Newton. Oke, untuk selanjutnya silahkan dicoba soal-soal ini ya dengan menggunakan rumusan kombinasi yang telah dipelajari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.